Dari apa yang disampaikan tadi itu saya paham bahwa cita-citanya adalah melahirkan fakih-fakih produktif, bukan fakih-fakih konsumtif ya. Ingin melahirkan orang seperti Imam Malik mungkin. Tidak ingin melahirkan orang yang ketika ditanya persoalan-persoalan fikih langsung bisa jawab. Bukan itu yang diharapkan. Kenapa kok bisa jawab? Karena hafal Fathul Mu'in, hafal Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain. Yang ingin dilahirkan adalah fakih-fakih yang kita ditanya tidak bisa segera menjawab, akan tetapi minta waktu untuk merenung. Itu namanya fakih produktif ya kan. Seperti Imam Malik ketika ditanya 40 masalah, yang beliau jawab hanya 4. Sementara yang 36 beliau mengatakan la adri, saya tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, para kiai, terutama pengasuh pondok pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha dan mudir Ma'had Ali Kiai Zainuddin, para kiai sekalian dan teman-teman mahasantri Ma'had Ali An-Nur 2. Terima kasih bahwa saya telah diundang ke tempat ini untuk menyampaikan sesuatu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja tidak mengecewakan ya. Karena sesuatu yang harus saya sampaikan baru tahu kemarin ya kan. Untung saya bawa kitab yang saya tulis terakhir ya. Judulnya adalah Taysirul Usul ila Ilmil Usul. Selengkapnya sebenarnya adalah Taysirul Mubtadi'in lil Usul ila Ilmil Usul, memudahkan teman-teman mubtadi'in untuk segera sampai kepada ilmu usul. Jadi kitab ini sesungguhnya adalah lil mubtadi'in, memudahkan teman-teman mubtadi'in agar supaya segera paham dan segera menguasai ilmu usulul fikih. Dari apa yang disampaikan tadi itu saya paham bahwa cita-citanya adalah melahirkan fakih-fakih produktif, bukan fakih-fakih konsumtif ya. Ingin melahirkan orang seperti Imam Malik mungkin. Tidak ingin melahirkan orang yang ketika ditanya persoalan-persoalan fikih langsung bisa jawab. Bukan itu yang diharapkan. Kenapa kok bisa jawab? Karena hafal Fathul Mu'in, hafal Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain. Yang ingin dilahirkan adalah fakih-fakih yang kita ditanya tidak bisa segera menjawab, akan tetapi minta waktu untuk merenung gitu. Itu namanya fakih produktif ya kan. Seperti Imam Malik ketika ditanya 40 masalah, yang beliau jawab hanya 4. Sementara yang 36 beliau mengatakan la adri, saya tak bisa. Tak bisa. Padahal yang bertanya itu adalah rombongan para ulama dari Maroko. Kalau dulu Maroko Madinah itu ditempuh dalam waktu setengah tahun ya kan. Kalau sekarang hanya beberapa jam mungkin.
Mereka datang ke Madinah membawa beberapa masalah karena di negaranya sudah mauquf masalah itu. Nyampe di hadapan Imam Malik, ternyata Imam Malik hanya bisa menjawab 4 di antara yang 40, sementara yang 36 mengatakan la adri, saya tak tahu. Nampaknya kok Imam Malik kalah dengan mufti-mufti yang ada di TV itu, yang tidak ada satu masalah pun yang tak terjawab juga. Kok begitu Imam Malik? Bukannya tidak tahu, akan tetapi punya potensi untuk tahu. Mahad-adi yang ada, terutama jurusan fikih dan usul fikih, tidak bermimpi untuk melahirkan faqih-faqih ya. Karena untuk menjadi faqih itu memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang. Jangan bermimpi begitu keluar langsung jadi faqih. Hanya mahad-adi itu membekali santri-santrinya dengan ilmu-ilmu yang kalau dikembangkan bertahun-tahun punya potensi untuk jadi ahli fikih ya kan? Jadi sekali lagi yang diharapkan adalah faqih-faqih produsen, bukan faqih-faqih konsumen ya kan? Para hadirin sekalian, secara singkat saya akan menyampaikan sedikit dari apa yang tertulis di dalam kitab yang sangat kecil ini. Bahwa Al-Ghazali mengatakan usul fikih itu memiliki 4 pilar ya. Usul fikih memiliki 4 pilar. Pilar yang pertama adalah ahkam. Pilar yang kedua adalah adillah. Pilar yang ketiga adalah kaifiyatu istifadatil ahkami minal adillah. Pilar yang keempat adalah mujtahid. Sekali lagi, pilar yang pertama adalah ahkam. Sudah barang tentu yang dimaksud adalah ahkam syar'iyah ya. Ahkam syar'iyah itu artinya aturan-aturan hukum yang dibangun di atas dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu maka pilar yang kedua adalah adillah syar'iyah. Adillah syar'iyah itu apa? Adillah syar'iyah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Aturan-aturan hukum yang tidak punya afiliasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berhak untuk disebut ahkam syar'iyah. Sudah barang tentu nasab dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak harus secara langsung, karena banyak yang tak langsung. Tak langsung artinya melalui dalil-dalil sekunder. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan dalil primer ya kan. Sekarang mungkin fokus berbicara tentang kaifiyat istinbatil ahkam asy-syar'iyyah minal adillati asy-syar'iyyah. Metode bagaimana cara melahirkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya, yang bisa disebut dengan istilah manhajul istinbat ya kan. Manhaj istinbat itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah manhaj bayani, yang kedua adalah manhaj qiyasi, yang ketiga adalah manhaj maqasidi ya kan. Manhaj bayani itu adalah manhaj yang dimaksud adalah istinbatul ahkami minan nusus. Istinbatul ahkami minan nusus dikenal dengan istilah manhaj bayani. Bagaimana cara melahirkan hukum dari nas-nas, baik nas-nas Al-Quran maupun nas As-Sunnah. Manhaj qiyasi artinya manhaj yang berbasis kepada qiyas. Kita sudah tahu qiyas. Manhaj maqasidi adalah manhaj yang berbasis kepada maqasidus syariah ya kan? Sekarang fokus saya adalah manhaj bayani, yakni istinbatul ahkam minan nusus baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah
secara benar diperlukan beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai oleh seseorang agar supaya bisa dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Yang pertama yang paling dibutuhkan adalah memahami dan menguasai kaidah-kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang dimaksud adalah kaidah bahasa Arab ya tentunya. Berbicara tentang kaidah bahasa, sudah barang tentu yang dibahas adalah lafal, ya kan? Yang kedua yang dibahas adalah makna. Yang ketiga adalah yang dibahas adalah dalalatul alfazi alal ma'ani, ya. Yang pertama membahas tentang alfaz. Yang kedua membahas tentang ma'ani. Yang ketiga membahas tentang dalalatul alfazi alal ma'ani. Berbicara tentang lafal, apa saja yang dibahas? Misalnya pembagian lafal antara yang am dan yang khos, pembagian lafal antara hakikat dan majaz, pembagian lafal antara mustarak dan mutarodif, dan begitu seterusnya. Itu lafal. Kemudian ada tentang makna. Makna ada dua, ada makna mantuk, ada makna mafhum. Mantuk ada dua, ada mantuk sharih, ada mantuk ghairu sharih. Mafhum ada dua, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri kalau punya kitabnya seperti ini. Yang pertama adalah menguasai kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua yang perlu diketahui oleh orang-orang yang hendak memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah mengetahui sababun nuzul dan sababul wurud, ya kan? Seseorang seringkali salah di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah gara-gara tidak mengetahui sababun nuzul atau sababul wurud. Katanya para ulama, ma'rifatul asbabit tanzil lazimatun liman arada fahmal Quran. Mengetahui sababul nuzul dan sababul wurud adalah niscaya bagi orang yang ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti ini, Al-Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah kafir. Gara-gara memahami ayat ini tanpa memperhatikan sababun nuzulnya, maka banyak dari mereka yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan kafir, ya kan? Kenapa? Sebab karena tidak berdasarkan Al-Quran dan wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Waman eman ini adalah lafal am, barang siapa, ya kan? Berhubung lafal am maka cakupannya sangat luas. Bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa gubernur, bisa kepala sekolah, bisa kepala desa. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah kafir. Barang siapa bima anzalallah menyangkut aturan apa saja kan, emannya am dan emannya juga am. Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, menyangkut apa saja kan. Termasuk hukum Allah adalah menyatakan yang benar itu benar, yang menyatakan salah itu salah, itu kan hukum Allah kan. Berlaku adil itu hukum Allah. Kalau setiap orang yang tak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, berarti kepala sekolah yang meluluskan murid yang tak berhak lulus kafir kan? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah apa yang dimaksud adalah adil kan? Meluluskan orang yang berhak lulus dan tidak meluluskan orang yang memang tak berhak lulus itu.
Sesungguhnya ayat ini lahir menyangkut soal apa? Ini kan sababun nuzul, ya kan? Ada orang Yahudi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dua orang, satu laki-laki, satunya perempuan. Mereka melakukan zina. Orang-orang Yahudi yang suan kepada Nabi itu sesungguhnya apa maksudnya hadir di situ? Maksudnya adalah ingin mencari hukuman yang ringan, bukan hukuman rajam sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat, ya kan? Nabi bertanya kepada mereka, apakah di dalam kitab Taurat ada hukuman rajam? Mereka mengatakan tidak ada, ya kan? Tidak ada. Itu kan bohong namanya. Tidak bohong. Turunlah ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini pentingnya mengetahui apa namanya sababun nuzul dan sababul wurud, ya kan? Tapi harus dipadukan antara dua kaidah. Kaidah yang pertama itu tadi ma'rifatu asbabit tanzil lazimatun liman arada fahmal Quran, ya kan? Tapi ada kaidah yang mengatakan apa namanya umumul al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Dua kaidah ini bertabrakan, oleh karena itu perlu dipadukan, ya kan? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah harus memadukan antara nas dengan nas. Kalau seseorang ingin mengkaji suatu nas, tidak cukup hanya melihat nas itu, akan tetapi harus melihat nas-nas yang lain. Membahas sebuah ayat harus dikaitkan dengan ayat yang lain, dikaitkan dengan hadis. Ayat dikaitkan dengan ayat, hadis dikaitkan dengan hadis, ayat dikaitkan dengan hadis, dan hadis dikaitkan dengan ayat. Tak cukup hanya melihat hadis itu dan hanya melihat ayat itu. Misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan, katanya Nabi, untuk memerangi manusia terkecuali mereka membaca dua kalimat syahadat, ya kan? Kalau hanya membaca hadis ini, setiap orang yang tidak masuk Islam harus diperangi, kan, ya? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Karena lafal an-nas menurut usul fikih adalah lafal am yang cakupannya sangat luas, manusia macam apa saja, kan? Umirtu an uqatilan nas. Pertanyaannya, manusia macam apa yang harus diperangi? Ayat yang lain mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu, ya kan, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kalau dipadukan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berarti an-nas yang harus diperangi adalah mereka, ya kan, yang tidak bersyahadat dan mengusir kaum muslimin serta memerangi kaum muslimin. Saya ini punya waktu sebentar di sini, ya kan? Mungkin kalau ada tanya jawab saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.